Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Baru saja Anda mendengar komposisi lagu dari Seikara yang memang dinamika orkestrasi lagu ini rasanya meneduhkan hati, mendamaikan pikiran gitu ya. Sesuai dengan topik pada malam hari ini, kita mau membahas tentang the power of forgiveness. Yes, selamat malam semua listeners. Maria Delsa kembali menemani Anda di hari Selasa 9 April 2024. Ini adalah hari terakhir Ramadan. Anda berpuasa semua listeners dan sudah menyambut Idul Fitri 2024. Kami ucapkan selamat merayakan Lebaran tahun ini semua listeners. Pastinya untuk Anda yang sudah berkumpul bersama dengan keluarga senang sekali ya. Atau Anda yang saat ini masih harus jaga kandang begitu ya di Jakarta dan sekitarnya, nggak apa-apa. Kita akan menemani Anda 1 jam ke depan dalam Smart Character and Career bersama dengan founder dari Personix dan juga tim Power Character, Dr. Harmony Ezra. Selamat malam Mas Harmony. Selamat malam Maria, selamat malam Smart Listeners. Ya, senang sekali nih. Mas Harmony nggak mudik atau tetap stay jaga kandang? Jaga kandang saya. Yes, oke. Kita bagian menghibur semua listeners aja ya, yang saat ini mungkin nggak mudik juga gitu ya tahun ini. Oh, betul, nggak apa-apa. Kita sama-sama bermanfaat aja. Oke, nah ini kebetulan dalam momentum Hari Raya Idul Fitri kan biasanya kita ada yang namanya salam-salaman, meminta maaf gitu. Nah ini cocok sama topik kita malam hari ini, the power of forgiveness, kekuatan dari memaafkan. Nah sebenarnya memaafkan itu kita definisikan dulu deh Mas, secara dasar atau secara pengetahuan. Memaafkan itu yang seperti apa sih Mas Harmoni? Silahkan. Baik, memaafkan itu sesederhana sebetulnya melepaskan, gitu ya. Melepaskan sesuatu hal yang bukan milik saya, gitu. Hmm. Jadi saya punya hak, saya punya kepemilikan, dan hal tersebut diambil dan direnggut, gitu. Ketika diambil secara paksa, kita akan merasa sakit hati. Kita merasa dilakukan tidak adil. Hmm. Namun sebetulnya memaafkan itu sebetulnya seni melepaskan sebetulnya. Jadi Oke. ketika kita diperlakukan nggak adil, disakiti, kita punya hak untuk marah. Kita Hmm. punya hak untuk membalas dendam. Kita punya hak untuk melakukan melakukan kejahatan kembali sama mereka. Hmm. Namun sebetulnya memaafkan itu secara definisi sebetulnya adalah bagi saya adalah melepaskan hak gitu. Hmm. Melepaskan apa yang bukan punya saya sebetulnya ya, Hmm. melepaskan sebetulnya kepunyaan saya. Kalau misalkan sebagai analoginya kita punya uang misalkan 1 juta gitu ya, Hmm. let's say 10 juta gitu. Ketika orang ambil kita akan tentu marah gitu. Tetapi Betul. ketika berpikir secara fundamental sebetulnya 10 juta itu dari Tuhan kan? Mhm. Gitu, gitu. Jadi saya belajar untuk melepaskan, nanti toh Tuhan bisa kasih saya berkat lagi. Nah, hal tersebut itu sebetulnya seni melepaskan hak. Jadi bicara tentang definisi memaafkan, sebetulnya bagi saya itu adalah seni memaafkan, melepaskan hak gitu. Yes, oke. Berarti pada intinya mungkin ada hal-hal yang membuat kita tidak senang. Kita berhak untuk marah, kita berhak untuk kecewa. Tapi untuk membuat diri kita ini lebih nyaman atau comfort lagi, kita juga punya sesuatu yang harus kita lepaskan. Hak-hak tersebut ya Mas Harmoni, agar apa sih sebenarnya inti dari kita memaafkan, manfaatnya untuk diri kita sendiri itu apa sih Mas Harmoni? Nah, benar nih. Oke, saya sebetulnya coba merapikan ya, di Hmm. mana sebetulnya memaafkan itu tindakan yang kadang-kadang definitely emosional dan secara Hmm. psikologis itu kadang ya filosofis sekali gitu. Kalau misalnya kita nggak Hmm. ngerti sampai pendalaman seperti itu, kita nggak akan bisa melepaskan hal tersebut. Karena secara natural manusia punya sifat-sifat marah, Hmm. sifat jengkel, sifat sedih, sifat dendam gitu ya. Hmm. Namun ketika kita mau melihara tersebut ya karena natural dasar manusia kita itu seperti itu.
Namun ketika kita melibatkan elemen spiritual gitu ya, itu Hmm. kadang baru nggak masuk akal gitu. Itu kayaknya kenapa ya kok saya harus memaafkan? Kayaknya nggak adil. Kenapa kita kita Betul. terlalu lemah gitu loh? Hmm. Kita merasa kayak bodoh banget kenapa kita memaafkan dan kita mau diperlakukan tidak adil. Makanya kadang-kadang jawaban-jawaban tersebut tidak bisa didapatkan kalau misalkan kita pakai logika. Hmm. Karena kalau itu hitung untung rugi, memaafkan itu udah rugi. Hmm. Gitu. Secara psikologis kita dirugikan sekali, secara emosional, secara psikis, secara material gitu ya juga. Cuman ketika kita belajar filosofi dan spiritual, itulah elemen-elemen yang sebetulnya baru masuk akal gitu ya. Kayak, oh Tuhan mengajarkan kita untuk memaafkan. Namun kenapa? Gitu. Hmm. Ternyata secara psikologis dipelajari lebih dalam, ini manfaat-manfaatnya itu juga cukup kuat loh. Gitu. Satu, ya ini saya bacakan aja langsung penelitian dari The Art of Forgiveness dari Desmond Tutu. Dia bilang bahwa pengampunan bukanlah tindakan satu kali, melainkan proses berkelanjutan yang Hmm. membutuhkan empati dan pengertian, gitu ya. Nah, lalu jurnal berjudul Frontiers in Psychology menunjukkan bahwa pengampunan mempengaruhi bagian otak yang terkait dengan emosi dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini adalah korteks dan Hmm. amigdala. Penelitian ini menemukan bahwa ketika orang memaafkan, terjadi perubahan dalam otak yang berhubungan dengan penurunan respon terhadap stres dan emosi negatif. Yang Hmm. artinya apa? Ketika kita memaafkan, kita jadi lebih bahagia. Loh, Hmm. kok malah kebalikan ya? Justru kalau misalkan kita kira kita membalas dendam rasanya puas gitu. Ketika Hmm. kita marah balik rasanya rilis Oh. gitu. Ternyata enggak juga. Ketika kita melepaskan dan kita nggak menuntut balik, itu ternyata benefit untuk kesehatan jiwa dan kesehatan mental kita juga juga baik loh. Gitu. Nah, pernah nggak sih kita marah dan merasa diperlakukan nggak adil? Dan kita kayaknya tiap hari mikirinnya dendam, terus tangan itu sampai diremet-remet, kayaknya dendam kayak jengkel gitu. Dan itu ternyata butuh energi yang kuat loh Hmm. untuk kita marah loh. Sadar nggak sih ternyata kalau kita marah, dendam, dan jengkel dan pahit hati, Hmm. itu secara neuroscience dari penelitiannya dari Dr. Caroline Leaf itu kalau difoto otak kita penuh dengan dendam, Hmm. ketika difoto otak kita penuh dengan kepahitan, kita punya repetitive thought namanya. Hmm. Repetitive thought itu yang membuat otak kita kayak tiba-tiba bercabang kayak pohon yang mati gitu. Oke. Serius. Jadi tuh dia tadi di googling aja penelitian dari Dr. Caroline Leaf ya neuron ya dilihat dari neuron-neuron otaknya dia itu ternyata di gambar di otaknya itu seperti pohon yang kering Hmm. gitu. Dan itu ternyata kelihatan dan sangat mempengaruhi jiwa dan kesehatan kita. Makanya ada pepatah mengatakan hati yang gembira adalah obat gitu. Dan ketika kita menghabiskan energi, fokus kita untuk dendam, marah, dan pahit, ternyata kita yang rugi sendiri. Iya, tapi kan faktanya emang susah banget ya Mas untuk memaafkan. Bibirnya sih bilang, "Udah kok aku udah maafin kamu," tapi dalam hati ini masih kayak, "Ih dongkol," gitu, masih kayak yang, "Ih nggak mau lagi deh lihat muka kamu," atau jadi sebenarnya memaafkan yang benar-benar melepaskan tuh yang seperti apa sih? Apakah benar-benar kayak melupakan semua kesalahannya atau yang seperti apa Mas? Kalau dalam hati kan kita kayak nggak bisa mengeluarkan atau melepaskan seutuhnya gitu. Oke, saya mesti bilang bahwa seperti ini ya. Kes- Kesulitan-kesulitan orang dalam memaafkan itu ada tiga gitu ya. Hmm. Pertama nggak bisa dipungkiri rasa sakit itu nyata ya. Oh. Memang kalau sakit di fisik ya kelihatan ya baret gitu ya. Hmm. Luka itu bisa dikasih betadin, dikasih obat maka dia akan sembuh gitu. Nah, Hmm. kalau misalkan sakit yang di dalam hati itu sebetulnya nggak kelihatan, tapi sebetulnya nyata. Itu ketika di MRI di Hmm. otak kita sama di jantung kita, kalau orang sakit hati itu ternyata terjadi robekan loh, beneran loh, di dalam otot-otot kita gitu. Yang makanya terasa sampai sakitnya itu literally sampai ke badan. Itu Hmm. Nah, jadi rasa sakit yang mendalam itu tentu sangat sulit untuk kita lepaskan. Jadi mungkin pertanyaan berikutnya memaafkan yang seperti apa yang Hmm. menyembuhkan, betul ya?
Yes. Karena kita nggak bisa langsung lagi sakit, kita dipaksa maafin orang, kagak bisa, Oh. susah gitu. Saya Hmm. punya teman ya, aduh saya nggak bisa cerita lebih dalam karena itu memilukan. Teman saya lah, teman kampus saya, dia dibunuh sama pacarnya sendiri, sempat masuk berita juga di jalan tol gitu. Nah itu Oh, itu temannya Mas Harmoni. iya, itu teman saya gitu, apa adik kelas lah gitu. Hmm. Nah, tapi kenapa teman-teman saya juga kecewa dan marah sama sama dia gitu, sama Hmm. tapi orang tuanya Memaafkan. seorang tuanya juga yang akhirnya masuk berita juga, dia memutuskan untuk memaafkan. Yes. Dalam proses itu sangat sulit dan itu gila loh. Dan kenapa seperti itu responnya? Dia bilang ya alasannya karena Tuhan saya Nah, memerintahkan demikian. Cuman ya nggak mungkin dia dalam secara proses. logika ini sangat susah diterima gitu kan. Nggak bisa lah. Anak-anak kesayangan Hmm. direnggut gitu. Nggak Yes, mungkin oke. kita langsung bisa rilis gitu aja. Oke, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya Mas Harmoni. Memaafkan seperti apa sih yang menyembuhkan itu? Nanti kita bahas dan seperti biasa listeners, Anda boleh kirimkan tanda tangan Anda di 0812 11 12 959 di secari kertas putih dengan bolpen berwarna tinta hitam. Jangan lupa tanda tangan dan juga nama terangnya sekali lagi di 0812 11 12 959. Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmoni Esra segera kembali. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character. Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmoni Esra, founder dari Personix. Kita kembali lagi dengan topik kita malam hari ini, small listeners, the power of forgiveness. Kita tadi sudah ngomongin tentang memaafkan itu apa, dan ternyata memang di dunia yang nyata ini secara praktek ini memaafkan itu sulit sekali, small listeners. Baik mungkin hal-hal yang kita anggap remeh-temeh sampai dengan hal-hal yang besar ini sangat sulit untuk memaafkan. Nah, lalu bagaimana sih memaafkan yang seperti apa yang mungkin bisa menyembuhkan hati Anda atau luka-luka batin Anda? Silahkan Mas Harmoni. Jadi seperti ini, saya mungkin topik pada malam hari ini saya pengen menguatkan dalam mengemphasis ya gitu, menekankan dalam proses kita memaafkan. Yang pertama kita pasti dendam, kita pasti marah. Itu reaksi emosi yang sangat-sangat wajar. Saya Betul. mesti sampaikan ini sangat-sangat wajar. Ya, jadi nggak salah sama sekali ketika kita memiliki reaksi emosi. Orang kalau misalnya kita ditampar aja merasa sakit kan, Hmm. ketika kita ditusuk pasti juga merasa sakit. Hmm. Dan
reaksi emosi kita adalah marah, jengkel, kecewa, itu sangat-sangat manusiawi. Hmm. Ya. Jadi memang perlu proses untuk penelaahan ya, saya bilang penelaahan, merasakan rasa sakit tersebut gitu. Ketika saya baru aja dapat 2 kasus nih, ada orang yang suami istri mau cerai karena Hmm. diselingkuhi gitu. Nah, ya reaksi reaksi pasangannya ketika dikhianati ya wajar marah, kecewa dan sampai pisah kamar, sampai pisah rumah. Hmm. Ya nggak apa-apa. Tiap kali lihat orangnya enak kok. Mau dimaafkan langsung mau kembali seperti wajar pada awal mulanya ya nggak bisa. Hmm. Maafkan belum tentu melupakan gitu. Ya, cuman ya bilang secara di mulut ya udah saya maafin kamu itu belum tentu hatinya sembuh karena Hmm. bicara rasa sakit itu butuh proses waktu. Hmm. Ya. Nah, jadi rasa sakit yang mendalam itu adalah rasa sakit yang alami ya. Jadi natural. Dan perasaan alami tersebut itu nggak boleh sebetulnya yang sehat tidak boleh terjebak di dalamnya. Karena Hmm. kalau misalnya kita terjebak itu kata terjebak itu kita menjadi siklus. Kita ingat-ingat marah, kita ingat-ingat jengkel, kita ingat-ingat dendam. Lama-kelamaan ketika kita renungkan siang dan malam itu seperti yang di Dokter Caroline Leaf itu seperti pohon kering. Yang Hmm. kelamaan waktu, energi, dan effort kita itu habis hanya mengisi kebencian, kemarahan. Waktu-waktu kita habis hanya untuk itu. Oke, ini berarti ketika kita tidak memaafkan justru yang rusak adalah diri kita sendiri, Mas Arko. Yes, yes. Nah, jadi memang saya mesti bilang proses pertama dan reaksi alami adalah marah dan jengkel tuh nikmatin aja dulu, ditelaah, ditelan gitu. Karena itu normal ya, manusiawi. Normal. Hmm. Tapi kita yang memilih mau terjebak dalam perasaan itu atau tidak. Nah, kita masuk ke fase berikutnya di mana kita sudah mulai terbiasa. Nah, kurang Hmm. lebih saya beda-beda waktunya. Saya nggak bisa paksa orang bisa langsung terbiasa dengan rasa sakit tersebut gitu ya. Nah, Hmm. karena di sini kayaknya oke, saya tahu kebenaran, saya tahu mana yang sehat buat saya. Hmm. Saya memaafkan karena saya tidak mau berlarut-larut dalam perasaan negatif ini. Nah, Hmm. itu kebenaran yang mesti ditanamkan gitu. Ya, jadi satu pemikiran yang benar di kepala adalah memaafkan ini adalah untuk diri saya sendiri, yaitu supaya untuk saya sembuh. Ya, memaafkan adalah bukan saya untuk kalah, memaafkan bukan berarti saya lemah, tapi memaafkan adalah untuk kesehatan jiwa saya. Itu pemikiran yang pertama kali, gitu Hmm. ya. Kalau misal pemikiran tentang Tuhan dan spiritualitas itu nggak masuk akal untuk Anda, at least lakukan memilikilah pemikiran kebenaran ini. Nah, setelah sudah masuk di kepala gitu ya, ya kalau Anda orang yang spiritualis akan sangat mudah ya. Oh ya, sudahlah saya diperintahkan Tuhan untuk memaafkan karena toh ini bukan punya saya, ini bukan hak saya, toh hidup saya juga minjem di Hmm. bumi ini, toh hidup saya diberikan sama Tuhan. Pemikiran itu kan hanya dimiliki hanya orang-orang yang memang spiritualis ya gitu. Tapi Hmm. kalau Anda sulit ke dalam tahap tersebut ya sudah, memaafkan itu benefitnya untuk Anda sendiri ya untuk kesehatan jiwa. Nah, di sini juga nih seringkali juga yang orang-orang kesulitan untuk memaafkan itu ada alasan kedua yaitu kebanggaan dan ego, pride. Hmm. Betul. Enak aja, gitu. Enak aja. Nah, biasanya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga biasanya biasanya memaafkan ini menjadi sulit ketika memangnya kurang ada pengakuan atau pertobatan dari pihak sebelah gitu. Gitu. Hmm. Jadi kayak gue kurang lega kalau misalkan dia belum mati gitu. Hmm. Kalau dia belum minta maaf, belum sujud sama gue rasanya nggak mau rilis. Nah itu eh itulah titik-titik di mana sulit orang-orang tuh sulit memaafkan. Hmm. Kan ya sekali lagi, memaafkan tuh benefitnya untuk diri kita sendiri kok. Nah, sampai di mana kebenaran itu sudah kita masuk ke hati, masuk ke kepala, proses dari kepala ke hati ini kan juga butuh proses. Hmm. Tuh, nah ini kita mesti latihan tiap hari. Oke, saya saya biasanya latihannya kayak gini, terapi menulis namanya. Ya, Hmm. saya biasanya ngajar orang seperti ini. Saya mau memaafkan karena gitu. Hmm. Saya marah karena apa-apa dan saya mau memaafkan karena apa. Nah, itu kata kunci di situ. Saya marah, saya jengkel, saya kecewa, saya apa, perasaan negatif itu diungkapkan kenapanya. Hmm. Karena tiap orang punya ceritanya masing-masing. Lalu ujung dari cerita dan curhatan Anda itu ujungnya harus saya memaafkan karena gitu Hmm. ya. Nah, saya
bilang aja di bawahnya biasanya alasan-alasan yang paling kuat ada tiga juga. Yang pertama, saya memaafkan karena hidup saya bukan milik saya, toh hidup saya punya Tuhan. Saya Hmm. memaafkan karena Tuhan juga sudah memaafkan saya. Hmm. Saya nggak punya hak lagi untuk marah. Nah, itu alasan-alasan yang baik. Tapi kalau misalnya kayaknya nggak masuk akal masih gitu ya, tulis saya marah, saya memaafkan karena saya mau sembuh. Hmm. Saya memaafkan karena saya mau bahagia. Hmm. Tulislah seperti itu. Ketika itu terapi menulis namanya. Ya, Hmm. jadi ternyata bahagia itu dan bersyukur itu ternyata perlu dilatih loh. Hmm. Itu perlu latihan loh. Hari ini saya udah bersyukur untuk apa ya? Hmm. Saya sudah lama itu kan kayak repetitive thought ya. Repetitive thought itu Oh. karena kayak keinget itu terus ya. Wah, ternyata coba di intensitasnya dari kemarin mungkin skalanya 10 gitu. Sekarang mulai setiap kali kayak saya bersyukur, setiap kali saya melihat hal-hal yang lebih baik gitu ya, ternyata cahaya matahari yang cerah gitu ya, udara yang bersih gitu ya. Misalkan Anda bisa menikmati hidup, bisa makan enak, ternyata banyak yang bisa disyukuri ya. Kalau Hmm. kita lagi marah dan jengkel dan kecewa dan pahit, ternyata kita jadi lupa hal-hal yang positif dan kita lupa bersyukur akan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Yes, oke. Berarti apakah memaafkan ini juga menjadi sebuah identitas atau karakter seseorang yang melekat begitu ya Mas Harmoni? Dan ini nanti pada akhirnya ketika saya gampang memaafkan gitu, orang-orang berpikir, ah nggak apa-apa dia bikin salah sama si A, dia kan orangnya pemaaf gitu. Apakah nanti akan timbul pemikiran-pemikiran seperti itu sehingga ada juga orang-orang yang ah jangan gampang dimaafin deh, nanti orangnya gitu-gitu lagi gitu Mas Harmoni. Iya, ini menarik ya. Ini bicara tentang smart character ini sangat erat dengan perilaku gitu. Hmm. Jadi memaafkan tuh belum tentu berarti melupakan loh gitu. Hmm. Memaafkan bukan berarti memberikan kesempatan kedua loh. Hmm. Sekali lagi manfaat memaafkan itu eh, artinya jangan kita mau dibodohin lagi gitu. Ya, jadi memaafkan kan untuk benefit kita sendiri gitu. Ya, Hmm. tapi kalau kita memberikan kesempatan kedua, ya itu belum 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 tentu bisa gitu ya. Hmm. Sebagai contoh, masa mau kita udah punya mutiara nih, Hmm. terus kita nggak sengaja kasih mutiaranya ke babi gitu. Jadi Hmm. kunyah sama dia nggak dijadiin perhiasan, dilepeh lagi dengan mutiaranya sudah baret-baret dan luka dan pecah mungkin mutiaranya Hmm. gitu. Nah sama kalau misalnya kita punya mutiara lagi, apa kita kasih ke babi yang sama kan nggak gitu. Hmm. Nah, artinya apa? Ya kita nggak boleh bodoh memaafkan itu untuk diri kita sendiri juga dan memberikan kepercayaan itu it's a whole different thing ya. Oke. Memaafkan dan memberikan kepercayaan lagi itu dua hal yang berbeda. Ya, Hmm. memaafkan bukan berarti kita mau dibodohi, enggak ya. Memaafkan bukan berarti hubungan kita akan sama seperti dulu lagi. Oke, it's a different things berarti ya, berbeda begitu ya, Mas? Berbeda gitu ya. Oke. Contohnya kayak kita pernah menolong, saya dan Pak Yakub waktu itu menolong sebuah partner bisnis yang Hmm. juga keluarga, Hmm. yang ngibulin, yang menyolong gitu. Hmm. Tapi namanya keluarga gitu, ya nggak bisa diputus gitu kan. Ya sudah, oke rekonsiliasi ya sesama keluarga gitu ya, Hmm. diberesin semuanya baik gitu. Tapi ya dikasih kepercayaan lagi di perusahaan, ya tidak di posisi strategis lagi. Oke. Hmm. Nah berikutnya juga ini kejadian ini kami tangani juga. Hmm. Ya, ini pasangan yang juga sudah diselingkuhin. Hmm. Gitu. Tapi kan sudah menikah, apa yang kalau sudah menikah ini gimana dong segala macam gimana gimana ya tergantung pengajaran masing-masing ya gitu kan. Hmm. Eh, Mentor Anda, spiritualis Anda gitu, spiritual mentor Anda bilang seperti apa. Nah, cuman em, ketika sudah menikah kan susah gitu ya. Dalam hal ini ya ada opsi untuk cerai. Tapi yang kami tolong kemarin akhirnya tidak jadi cerai, ya tidak jadi cerai, namun setiap kali trigger-trigger yang memicu terkait dengan kisah perselingkuhan tersebut, marah lagi istrinya. Gitu. Hmm. Jengkel lagi istrinya. Dan Hmm. itu hal yang wajar, cuman ya istrinya sampai di titik sekarang sudah mau memaafkan dan tidak mau lagi ke negara yang dikaitkan dengan perselingkuhan tersebut terjadi, Hmm. barang-barang tersebut. Ya sudah nggak apa-apa, tapi kan sudah mau memaafkan dan tetap mau balik lagi dan mau rujuk kembali. Hmm. Nah, itu ya sesuatu hal yang em, diusahakan gitu. Ya, Ya. ya butuh proses dan itu istrinya sangat punya hak. Orang yang disakiti punya hak untuk nggak mau ke
titik-titik tempat yang pernah mengingatkan dia akan rasa sakitnya, ya punya hak gitu. Jadi mesti hati-hati tiap kali ngomong topik tersebut. Ya nggak apa-apa, Hmm. nggak apa-apa. Tapi yang penting menunjukkan pertobatan, menunjukkan mau pulih, menunjukkan tidak mau lagi terjebak di lubang yang sama lagi gitu. Hmm. Nah, jadi itu ya namanya karena memaafkan dan itu sangat korelasinya kuat dengan trust gitu. Hmm. Ya Betul. kepercayaan tuh butuh dibangun dan sekalinya sudah rusak ya susah dia dibangun dari nol lagi. Kredibilitas itu dibangun lagi. Dan kalau sudah terlanjur rusak itu ya ada orang-orang yang mau membangun lagi dan ada yang tidak. Berarti itu efek dampak dari kita, melakukan hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, walaupun kita memaafkan, tapi dampaknya dari setelah memaafkan itu bukan berarti terus kita harus percaya lagi. It's okay untuk nggak percaya lagi terhadap orang tersebut berarti, Mas? Betul, Dan itu 2 hal yang berbeda, memaafkan dan tidak percaya lagi. betul. Sekali lagi, maaf itu mungkin analoginya adalah obat, Hmm. gitu ya. Tapi itu nggak memungkiri sudah pernah luka, Hmm. ya. Oke, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya, Small Listeners. Dan ini sudah ada beberapa tanda tangan yang masuk. Nanti akan kita bacakan dua-dua di sesi terakhir ini. So, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Ezra, tim Power Character dan juga founder dari Personix. Kita kembali lagi, Smart Listeners. Di topik malam hari ini kita membahas The Power of Forgiveness. Jadi, Smart Listeners, bahwa memaafkan itu tidak buruk, tidaklah merugikan Anda. Justru ini menjadi obat atau penyembuh dari diri Anda, luka-luka batin Anda. Walau tadi kita sudah dijelaskan oleh Mas Harmony di sesi sebelumnya bahwa memaafkan dan juga tidak percaya lagi ini adalah 2 hal yang berbeda, Smart Listeners. Jadi, ya namanya orang ketika sudah dilukai pasti tidak mungkin akan kemudian memberikan kepercayaannya kembali 100% sepertinya sebuah kertas begitu ya. Kalau kita sudah remuk-remuk, kertas itu nggak mungkin kembali utuh menjadi, halus lagi atau menjadi sempurna lagi. So, Mas Harmony, kalau begitu seperti apa sih karakter orang yang memaafkan atau pemaaf? Apakah memang dia memiliki karakter yang good atau seperti apa ini kalau dari sisi, sains dan sebagainya? Silahkan. Baik. Nah, jadi begini. Jadi bicara soal karakter ya. Ada orang-orang yang mudah memaafkan. Hmm. Ya.
karena orang ini memang cenderung pola asuhnya baik gitu ya. Dia Hmm. juga diajarkan punya nilai-nilai spiritual yang baik gitu ya. Dia juga seseorang yang memang punya empati yang tinggi. Jadi dia tidak suka dilama-lama dalam perasaan negatif. Dia nggak suka Hmm. memelihara perasaan tersebut gitu. Dia juga seseorang yang biasanya sabar gitu. Hmm. Tapi bukan, tapi dia biasanya bisa cenderung dimanfaatkan gitu. Hmm. Biasanya orang-orang seperti ini baru belajarnya ketika sudah dimanfaatkan karena terlalu baik. Gitu. Hmm. Lagi saya tidak mengkorelasikan orang-orang spiritual adalah orang-orang yang mudah dimanfaatkan, belum tentu. Hmm. Cuma biasanya orang yang terlalu baik, biasanya ada orang-orang yang memang memanfaatkan gitu. Hmm. Orang-orang yang jahat tersebut itu biasanya membuat dia belajar ternyata dunia ini nih tidak seindah itu gitu. Nah, Betul. karakter pemaaf ini biasanya seseorang yang masuk kategori ini nih biasanya tipikal yang merasa merasa empatinya baik gitu, empatinya tinggi. Dia Hmm. orangnya nggak suka suka nolong orang, rela berkorban gitu. Karakteristiknya Hmm. seperti itu. Dan dalam riset saya orang-orang seperti ini nih relatif cukup banyak ternyata. Hmm. Nah, biasanya dia pertemanannya itu banyak, tapi yang dekat itu sedikit gitu. Hmm. Ya. Nah, ada juga terkait juga karakter ada orang-orang yang memang Tuhan beri itu karakternya itu memorinya kuat gitu. Hmm. Jadi dia tipikal orang yang memang secara natural sulit untuk lupa Hmm. gitu. Jadi kalau memaafkan mungkin secara pengajaran ya sudah diajarkan ya ya sudah gitu. Gitu sudah diajarin dan dia memilih untuk memaafkan tapi di mulut aja tapi memberikan kepercayaan dan bangun trust lagi itu kayaknya udah di blacklist sama dia. Hmm. Nah, kalau misalnya tipe yang pertama gitu ya, kok mau aja ya orang ini dibodohin, terus kok mau aja nih itu ada karena memang dia biasanya perasaannya baik gitu, terlalu baik orangnya gitu. Hmm. Dia nggak suka tinggal di perasaan negatif lama-lama gitu ya. Nah, sama ada yang tipe yang ketiga nih, tipikal yang eh nggak 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 peduli gitu, cepat move on gitu. Hmm. Cepet move on. Ya udah disakitin gitu. Ya udah gue delete hubungan ini terus langsung gue move on Cut ke off temen yang gitu lain ya. gitu. Ya nggak ada yang ngaling-ngaling lah gitu ya. Dia tipikal yang langsung ya udah gue nggak ambil pusing, udah gue maafin tapi gue nggak kasih lo kepercayaan dan segala macam. Nah, tipikal yang satu, dua, dan tiga ini kita sebetulnya bisa prediksi gitu. Hmm. Yang em, mana sih kamu dari tanda tangan gitu ya. Kamu tipikal Hmm. yang satu mudah memaafkan, yang kedua ini yang sulit lupa gitu ya, sama yang ketiga yang ini yang tidak pedulian gitu, cuek dan ya bahkan di titik kayak eh, heartless gitu, nggak punya perasaan gitu. Jadi ya bisa bisa di titik kayak tidak cuek sama orang lain gitu ya. Nah, oke, baik, kita sudah masuk ke baca tanda tangan boleh? Oke, sebentar Mas Harmoni. Kalau misalnya ada Oke. orang yang tipe memaafkan tapi dengan satu syarat gitu, ini masuk ke tipe yang mana? Itu Tipikal biasanya masuk masih tipe 2. oke. Hmm. Itu masuk tipe kedua gitu. Itu Hmm. biasanya masuk ke tipe 2 yang dia di mana Tuhan kasih karunia dia orang-orang memorinya kuat kayak gini. Hmm. Dia nggak sulit sulit untuk membangun kepercayaan kembali gitu. Dan Hmm. negosiasi dengan cara apapun akhirnya dia mau memberikan ruang lagi untuk membangun kepercayaan tersebut ya. Ya itu masuk ke tipe 2. Oke. Dan Itu itu nggak hak apa-apa. dan Oke. itu apa? Oke. Itu hak orang kok mau ngasih kepercayaan kembali atau tidak. Hmm. Sudah maafin kamu, tapi saya belum tentu percaya sama kamu lagi ya. Hmm. Gitu. Saya mau bangun kepercayaan dia minta misalkan dengan cara apapun ya udah deh saya bangun kepercayaan lagi saya bangun lagi saya bangun lagi saya mohon dengan cara apapun ya sudah dia ya gimana pun juga memorinya kan sudah terimplan di sini Hmm. Yes. gitu. Oke. Nah ini tipe yang nomor 2 gitu. Nah jadi ya eh terserah kembali dari orangnya dia mau ngasih kepercayaan lagi atau enggak dan Oke. dan nggak salah untuk minta hal itu. Nah tapi kan kalau masuk nomor tipe yang satu dia tipe kali yang ya sudah deh gue kasih lo kepercayaan gampang banget gitu. Kasih Hmm. kepercayaan lagi sama orang tuh gampang gitu. Ini yang Gam- orang yang gampang banget dibodohin atau gimana Mas Iya tipe? bisa, bisa, Hmm. bisa banget. Jadi makanya ada orang-orang dari luar kacamata orang, kok orang ini bisa bodoh banget ya.
Sudah dikibulin, mau aja dikibulin terus, mau Hmm. aja diinin terus, mau aja gitu. Itu bisa kita kita bisa perilakunya kita bisa prediksi seperti itu Hmm. karakternya. Tapi Nah, biasanya untuk leaders atau untuk para pekerja ini lebih baiknya cocoknya untuk tipe yang mana ketika menghadapi karyawan-karyawan yang seperti ini, Mas Herman? ini ngomongin leaders ya. Itu leaders tuh rata-rata masuk tipe 3 yang cuek gitu. Oke. Karena nomor 3 tuh biasanya dia yang nyakitin orang lain, heartless kan dia gitu. Nah, jadi dia justru kadang-kadang nggak sengaja nggak dia tipikal yang berpikir bertindak perasaan belakangan gitu, yang nggak punya perasaan. Jadi ya tanpa sengaja dia justru menyakiti orang lain dan nggak peduli, gua aja digituin nggak apa-apa, kenapa lu baper sih kayak gitu. Nah, Hmm. sebaliknya ketika dia disakitin orang lain, dia mungkin marah, mungkin dendam, tapi nggak lama, Hmm. dia langsung labrak gitu. Nah, jadi tipikal leader tuh biasanya yang itu nomor 3. Nah, tapi balik lagi ya, bicara leader tuh kan bisa aja masuk nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 gitu ya. Hmm. Nah, kalau leader yang nomor 1, dia mesti sadar. Hmm. Lu jangan mau dibodoh-bodohin terus. Ya, Hmm. belajar gitu. Kalau misalkan leader tipe 2, ya tipikal dia ya biasanya sangat berhati-hati. Mau percaya sama orang, sama siapapun, itu jadi punya stereotypical sendiri. Hmm. Jadi kayak aduh ntar kalau gue dimanfaatin gimana. Yang akhirnya timnya kecil gitu-gitu aja gitu ya. Hmm. Yang akhirnya ya nggak susah untuk skill. Makanya tipe leader yang bagus biasanya nomor 3, Hmm. heartless. Ya sudah, kalau lu sakit hati, ya udah bye-bye, gue cari orang baru gitu. Tapi ya kalau misalnya dia nyakitin orang lain, ya udah ngomong sini, kenapa baper sih gitu. Ayo ngobrol, gue minta maaf gimana? Gue nggak maksud kayak gitu kok kayak gitu. Jadi Malah eh, makin sakit hati gitu ya. ya balik lagi, ketika ujung 3 orang ini mesti sama-sama belajar bahwa setiap orang itu unik, setiap orang itu karakternya beda-beda. Gimana kita deal sama orang. Nah, Hmm. kan ada orang-orang yang memang hatinya lembut banget gitu ya. Ya dia dikit-dikit sakit hati karena ternyata hanya karena salah kata dan salah nada. Ya ketika dia menyadari kenapa ya gue baper ya. Padahal ya dia maksudnya memang nadanya begitu. Hmm. Gitu kan ya. Hal tersebut nggak harus dimakan hati kalau memang karakter orang tersebut seperti itu. Ya nggak? Nah, Hmm. jadi kesadaran tersebut kan karena belajar juga. Hmm. Yes, oke. Kita akan coba baca tanda tangan yang masuk di sesi ini, small listener. So, ini ada beberapa yang sudah kita tampung. Silahkan Mas Harmoni atau Anda yang mungkin masih ingin mengirimkan, nanti kita akan baca lagi di sesi berikutnya. Kirimkan saja tanda tangan Anda, nama terang dan juga tanda tangan Anda di secari kertas putih dengan bolpen berwarna tinta hitam. Kirimkan foto dan kirimkan di 0812 11 12 959. Silahkan Mas Harmoni. Baik, saya melihat tanda tangan dari Ruri. Terima kasih untuk partisipasinya. Anda ini seseorang yang masuk ke kategori nomor 2 gitu. Hmm. Ya, di mana Anda ini karakternya, kekuatannya Anda seseorang yang berpikir sebab akibat ya. Kalau saya ngelakuin ini nih yang terjadi. Anda seseorang analitis yang natural. Anda seseorang yang juga banyak mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan. Analis juga. Tuhan biasanya mengaruniai Anda memori yang kuat, sehingga dalam konteks pembicaraan malam hari ini mungkin Anda mau memaafkan, ya. Mungkin rada sulit memaafkan, tapi ya sebetulnya ketika Anda mau memaafkan itu akan sembuh untuk Anda. Biasanya Anda sulit lupa dan terngiang-ngiangnya lebih gampang, tapi mari sama-sama fokus untuk memberikan maaf dan fokus untuk apa ya, bermanfaat buat orang lain gitu ya. Hmm. Dan sehingga Anda lebih bahagia hidupnya. Ya, untuk tanda tangan berikutnya saya bacakan untuk Gabriel Dading. Nah, ini dia. Nah, Gabriel Dading ini masuk nomor tipikal yang 3. Hmm. Tipikal yang punya kemauan kuat. Anda seorang yang eh, kalau sudah punya goal berusaha untuk mencapai ke sana. Anda Hmm. juga seseorang yang tipikal yang gercep banget, aktif, gesit, Hmm. dan nggak bisa diem. Dan mungkin ya Anda mungkin tanpa sengaja pasti sering juga gitu. Orang-orang mungkin sakit hati sama Anda. Ya karena Anda cenderung maksa gitu. Namun kalau misalnya Anda sakit hati itu biasanya tipikal yang langsung dilabrak dan Hmm. langsung berusaha untuk diberesin dan sebetulnya nggak lama nyimpen lama-lama di hati. Anda tipikal yang cepat memaafkan, cepat lupa juga.
tapi Hmm. juga tipikal yang nggak mudah untuk apa ya, ditipu gitu dan Hmm. disakiti juga karena mental Anda cenderung kuat gitu. Yes, oke. Kita baca dua dulu Mas Harmoni, nanti sisanya akan kita bacakan di sesi berikutnya. Jadi Anda masih memiliki kesempatan ya, small listeners, untuk mengirimkan tanda tangan Anda di secari kertas putih, begitu ya. Tanda tangan dengan bolpen berwarna tinta hitam, jangan lupa nama terangnya, fotokan, lalu kirim di 0812 11 12 959. Nanti sesi terakhir akan kita bacakan karakter Anda berdasarkan tanda tangan yang Anda kirim. Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Esra segera kembali. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Corrector. Smart FM Business and Inspiration, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masuk di sesi terakhir dalam Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Esra, founder dari Personix dan juga tim Power Character. Kita masih membahas topik malam hari ini, The Power of Forgiveness, untuk Anda yang menyambut Idul Fitri 2024 ini, merayakan mungkin momen-momen yang tepat untuk Anda saling memaafkan begitu ya. Karena hati yang gembira adalah obat untuk Anda, semua listeners. Memaafkan juga bisa menjadi obat untuk meluruhkan segala hal-hal negatif yang ada, luka batin yang ada dalam hati Anda juga. So, Mas Harmony, sebelum kita nanti bertanya-tanya, lalu tipsnya apa sih agar kita bisa cepat begitu ya, untuk bisa melepaskan hal-hal negatif, bisa memaafkan setiap orang yang mungkin bersalah kepada kita. Kita akan bacakan dulu tanda tangan yang sudah Anda kirimkan, semua listeners, di 0812 11 12 959. Silahkan Mas Harmony. Baik, kita lanjut analisa tanda tangan ya. Ya. Baik, ini ada tanda tangan yang masuk lagi dan terima kasih untuk partisipasinya. Selanjutnya untuk Christian Rasmana. Ini tanda tangan yang masuk hari-hari ini nih keren-keren juga nih. Orang-orang ini tipikal pemberani semuanya gitu ya. Nah, saya bacakan untuk Christian Rasmana Sembiring. Saya melihat bahwa Anda seseorang yang suka tantangan, kreatif, Hmm. dinamis, nggak bisa diam pasti ya. Anda ini tipikal yang pasti mobile ya. Hmm. Anda idenya banyak serta juga pengen ketemu orang banyak dan karena opportunity Anda ini terbangun karena melalui network gitu ya. Hmm. Bangun relasinya bagus dan dinamis sekali hidupnya. Namun titik kritisnya Anda seseorang yang memang cenderung emosional gitu ya. Nah, dalam konteks hari ini, biasanya Anda kalau misalkan sudah marah gitu ya, Anda itu biasanya labrak atau pengen beresin.
dan Anda biasanya seseorang yang eh ya reaktif ya. Saya mesti bilang bahwa reaktif. Jadi ada yang mendem reaksinya, ada Hmm. yang langsung apa nyerang gitu. Nah, Anda ini tipikal yang biasanya bisa mengekspresikan dengan baik apa yang Anda maksud dan apa yang Anda harapkan, ya. Hmm. Dan dalam hal ini bisa memaafkan kok. Anda juga tipikal kalau sudah beres-beres gitu, nggak lama gitu. Cuman Hmm. eh, hanya saja reaktifnya aja mesti hati-hati gitu ya. Hmm. Namun dan berikutnya ada Ella atau Elo ya. Ella, ilmu dan teknologi pangan. Oh, menarik nih. Ya, Anda seseorang yang wah ini menarik, dinamis juga ya tanda tangannya ini ada unsur kombinasi soalnya. Ya, saya melihat nih Anda seseorang yang kreatif banget, idenya banyak. Anda seseorang yang eh kayaknya filosofis juga gitu. Anda Hmm. seorang yang pemikir yang dalam, Anda juga seseorang yang bisa eh punya firasat gitu ya, bisa baca orang, observer juga gitu. Kayak Hmm. orang ini bisa dipercaya, kayaknya orang ini enggak, kayaknya orang ini ngibul deh, kayaknya orang ini eh suka ngomong doang deh. Nah ini orangnya kayak Ella ini bisa punya punya kemampuan tersebut, bisa baca situasi, bisa baca mood. Anda juga seseorang yang tekun, Hmm. cukup kompetitif ya, namun nggak suka biasanya menonjolnya itu kalau misalnya bareng-bareng temen gitu. Nah, titik kritisnya adalah Ella ini suka asumsian. Jangan-jangan, 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 jangan-jangan gitu. Hmm. Padahal belum kejadian, cuman asumsinya itu udah masuk ke pikiran duluan dan mempengaruhi produktivitas ya. Itu aja catatan dari saya dalam konteks hari ini. Anda sebetulnya itu masuk nomor satu dan dua kombinasi soalnya. Ya satu sisi ini baik hatinya kuat, satu sisi juga memorinya kuat gitu. Jadi ya kadang kalau sudah disakiti, Anda ini akan mudah memaafkan, tapi akan sulit untuk membangun kepercayaan lagi. Hmm. Gitu. Yes, oke itu tadi 4 pembacaan tanda tangan Anda semua listener. Semoga, ini memang sesuai ya dengan tipe karakter Anda. So, kita akan bacakan lagi tanda tangan yang masuk di sesi-sesi berikutnya dalam Smart Character and Career. So, Mas Harmoni, kalau kita kembali ke topik kita, The Power of Forgiveness ini, bagaimana lalu tips-tipsnya untuk kita mungkin bagi orang-orang yang sangat sulit memaafkan atau sangat sulit untuk melepaskan rasa maaf itu kepada orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita, Mas Harmoni. Baiklah. Oke, saya akan kasih tips-tips ya. Eh, Benefit dulu deh, gitu ya. Hmm. Menyadari manfaat-manfaat kenapa kita harus memberikan maaf. Ya, Hmm. sekali lagi, maaf itu bukan hanya cuma di mulut, ya udah, gue maafin, enggak. Tapi itu masuk ke dalam pemikiran dan hati. Artinya setelah kita memaafkan orang, itu kita belajar untuk melepaskan, begitu Hmm. ya. Nah, ini manfaatnya ada 4 saya kasih ya. Yang pertama adalah kesehatan mental yang lebih baik ya. Hmm. Ini sudah terbukti mengurangi tingkat stres, mengurangi kecemasan, mengurangi depresi. Penelitian menunjukkan bahwa orang memaafkan cenderung memiliki kesehatan mental yang baik. Hmm. Ya. Lalu nomor 2, peningkatan kesehatan fisik. Ada korelasi loh ternyata dalam memaafkan dan kesehatan fisik. Ya, orang yang memaafkan cenderung memiliki tekanan darah yang lebih rendah dan sistem imun yang lebih kuat ya. Hmm. Nah, lalu nomor 3, nah hubungan interpersonal yang baik. Pengampunan membantu memperbaiki dan memperkuat hubungan yang mungkin rusak karena konflik. Hal ini menciptakan keharmonisan dan pemahaman yang lebih baik antar individu. Jadi Hmm. membuka ruang maaf itu memang membuka juga opportunity untuk kita membangun trust kembali. Cuman Hmm. ya balik lagi mau ngasih trust sejauh mana dan seberapa itu kan kembali lagi ke tangan kita ya gitu. Hmm. Oh. Yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan emosional, ya. Eh, Manfaat memaafkan itu membebaskan diri dari dendam dan amarah dan membuka jalan untuk perasaan positif dan kebahagiaan. Pengampunan dapat membantu kamu merasa lebih damai dan puas dengan hidup. Nah, Hmm. jadi ya balik lagi, itu adalah tips-tips untuk kita supaya bisa memaafkan, ya. Hmm. Bahwa memaafkan adalah tatanan pengertian yang mendalam untuk kita melepaskan hak kita. Melepaskan maaf itu juga melepaskan bagian yang dari harusnya itu punya gua, Hmm. harus punyanya saya.
tapi kita lepaskan karena kita menyadari kita mau bahagia dan kita mau masukin hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita Hmm. mau memaafkan karena pencipta kita memerintahkan kita untuk memaafkan juga. Ya, Hmm. tapi kembali lagi, memaafkan belum tentu memberikan ruang kepercayaan yang sama, ya. Hmm. Memaafkan juga butuh waktu dan sangat wajar kalau kita butuh proses kesembuhan untuk betul-betul mengalami pemaafan dan pemulihan yang sejati. Hmm. Yes, oke. Itu tadi tipsnya untuk Anda, listener, semoga bermanfaat. Tapi Mas Harmoni, mungkin ada satu tips juga bagi orang-orang yang hobinya minta maaf nih ya. Kalau udah dimaafin, nah ayo dong, jangan diulangin lagi gitu ya Mas Harmoni ya. Betul, betul. Ini menarik ya, hobinya. Aduh maaf nih, karena ini culture kita juga ya, terlalu ramah juga sih gitu ya. Dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit, aduh maaf mengganggu, maaf gitu kayaknya. Salam lulu, Hmm. maaf lagi. Memang masuk ke culture kita ya, minta maaf itu ya. Jadi, tapi ya kembali lagi ya, kan culture sama sama orang-orang yang suka minta maaf sering bikin salah ya jangan diulangin lagi, bener sih. Cuma Hmm. juga kalau minta maaf sebagai culture ini beda ya, itu lebih ke sopan santun ya. Hmm. Indonesia nih minta maaf itu sebagai sopan santun sih, jadi budaya soalnya Hmm. gitu. Yes, oke small listeners, itu tadi tips dari Mas Harmoni, semoga bermanfaat. Dan sebelum kita closing, kita akan mendengarkan dulu peredaman dari Dr. Harmoni Ezra. Meminta maaf memang bukan perkara mudah. Ia menuntut kita untuk melangkah lebih jauh dari sekedar memahami, menuju hati yang benar-benar terbuka. Betapa seringnya rasa sakit dan kekecewaan merajalela menguasai ruang di hati kita, membuat ide memaafkan terasa seperti tugas yang berat. Namun di sana dalam proses yang berat, terdapat sebuah kekuatan transformatif. Pengampunan bukan sekedar tindakan menghapuskan kesalahan, melainkan jalan untuk meraih kedamaian yang sejati. Dengan memaafkan, kita tidak hanya melepaskan orang lain dari beban kesalahan, tetapi juga membebaskan diri kita dari rantai kebencian yang melemahkan. Dalam setiap desahan nafas pengampunan, kita menemukan kebebasan, tidak hanya bagi mereka yang kita maafkan, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Memilih untuk memaafkan adalah memilih jalan kedamaian yang penuh membuka pintu bagi cinta dan pemulihan yang mendalam. Always right response. Ya, semua listeners, itu tadi topik yang kita bahas malam hari ini, The Power of Forgiveness. Semoga ini menjadi sebuah perenungan ya untuk Anda dalam menyambut bulan suci atau hari kemenangan Idul Fitri 2024 untuk saling atau bisa memaafkan begitu ya, smart listeners, merilis hal-hal yang mungkin melukai batin Anda selama 1 tahun penuh ini. Semoga kita semua bisa menerima pengampunan dan juga maaf dari orang-orang yang mungkin tidak sengaja begitu ya kita sakiti agar langkah kita ke depan juga lebih dipermudah. So, terima kasih Mas Harmoni. Terima kasih Maria. Yes, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak Smart Listeners, tonton topik-topik menarik dari Smart Character and Career di YouTube Smart FM kapanpun dan di mana saja. Saya Maria Delsa, Saya Harmoni Ezra. Smart Character, who we are, We are life right transformer, and and we we are are changed changed to change the world. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character.